Kami bersyukur Tuhan untuk waktu kami boleh beribadah mengingat kembali kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari Tuhan berbicaralah, urapan-Mu ada bersama kami. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan urapi. Bersuaralah buat setiap kami. Kuatkan kami, ajar kami, bentuk kami Tuhan. Untuk kami sesuai dengan firman yang memang menjadi kerinduan hati-Mu. Firman-Mu menjadi tuntunan dalam hidup kami. Sayangi umat-Mu. Berkati umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Kita ada di ibadah sekarang. Ibadah yang penting. Yaitu mengingat kembali kenaikan Yesus ke surga. Cuman pertanyaannya. Mengapa sih Yesus harus naik ke surga kan? Nah. Kita sekarang ini ada di ibadah yang. Menurut saya. Sekarang jadi new normal. Ada normal-normal baru loh, bayangkan. Sekarang orang lagi stay at home, ya bekerja dari rumah, tapi it's okay semuanya, karena saya yakin itu tidak akan pernah menghambat untuk kita tetap bersekutu dengan Tuhan tentunya ya. Nah, saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu semua merenung kembali, kita akan buka kitab Kisah Para Rasul tentunya, pasal yang pertama dari Kisah Rasul, ya Kisah Para Rasul pasal pertama. Ya, kita akan membuka atau membaca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 dari Alkitab kita. Kita tahu Yesus bangkit dari kematian, haleluya, maut tidak bisa menahan dia. Kekuatan neraka tidak bisa mengalahkan dia. Yang percaya katakan amin. Bayangkan, gereja dibangun oleh kekuatan ini. Makanya Hades, pintu alam maut tidak bisa menguasai gereja. Gereja tidak terkalahkan, Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin mengajak kita membaca di ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 dari Alkitab kita. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus, disaksikan oleh mereka, para murid, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang malaikat yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yang setuju dengan saya katakan amin. Nah, saya tahu Bapak Ibu, secara perasaan, itu perasaan murid-murid saya yakin pasti gundah gulana, bayangkan. Ya, ini perasaan yang penuh emosional. Sekian tahun bersama-sama, hidup kemudian begini, melihat Yesus, keteladanannya, mujizatnya, kasihnya yang tak terbatas. Tiba-tiba fisikal harus berpisah. Saya tahu itu tidak gampang banget Bapak Ibu ya. Tapi ini perpisahan untuk nanti berjumpa kembali. Ya, kita pun sekarang sedang menantikan kedatangannya dia yang kembali untuk jemput orang-orang kudusnya gereja. Ya kan? Kalau saya boleh berkata sebetulnya, kalau ngomong bahwa ini akhir zaman, memang ini udah end times ini. Ini memang sudah akhir zaman. Nah, akhir zaman itu kan nggak ujuk-ujuk tiba gitu, enggak. Tapi proses dari yang lalu. Makanya Bapak Ibu sebetulnya kalau kita mengingat apa yang sudah diajarkan hamba-hamba Tuhan yang lalu, ya ini adalah masa di mana kita mempraktekannya kan. Nggak ujuk-ujuk langsung, wah besok kiamat misalnya. Ada proses memang, ada proses. Dan memang ini sudah masuk di akhir zaman sebetulnya. Ya kalau saya boleh berkata, hampir semua nubuatan sudah terjadi. Gempa bumi, kelaparan, peperangan, tinggal nunggu satu saja. Yaitu Yesus datang kedua kali untuk menjemput gerejanya. Ya. Nah Bapak Ibu, pertanyaan saya begini, ada beberapa prinsip apa sih dari kenaikan Yesus yang kita harus hidupi, yang harus kita teladani, yang harus kita kemudian fokuskan. Ya. Yang pertama adalah begini Bapak Ibu. Yang pertama ini penting banget adalah ini dia. Yesus itu meninggalkan keteladanan adalah ini. Berani untuk ambil resiko, dilupakan. Ya, untuk tidak populer, untuk tidak begini, rasa aman ditaruh pada hal-hal yang disebut ketenaran kan. Coba. Loh, tiba-tiba dia naik saja. Ya. Dia ini yang saya kemudian renungkan walaupun mungkin ini simpel, tapi ini karakter kehidupan untuk gereja hidupi. Bahwa dia berani mengambil resiko. Kata berani di sini memang beda. Untuk rendah hati itu butuh keberanian, bayangkan. Ya, untuk sombong tidak butuh keberanian. Berani untuk ambil resiko.
dilupakan, tidak populer, ya rasa aman dia tidak bangun di ketenarannya. Bayangkan, coba orang kalau bangkit pribadi, bangkit dari kematian, ya wow, dia akan coba menyatakan apa kan hal-hal yang dahsyat, ya. Saya makanya kadang-kala kalau lihat ada orang, ya baru ngalami apa saja sudah rasa hebat dan sebagainya. Saya berkata, saya tidak mau seperti itu. Bukan apa? Coba, saya mau belajar dari seperti Yesus. Seharusnya waktu dia bangkit dari antara orang mati, seharusnya Bapak Ibu. Kalau dia mau spektakuler, mau cepat tenar misalnya. Tapi itu kan memang bukan karakternya Yesus. Dia akan temui Hanas dan Kayafas. Yang waktu itu which is adalah para imam besar yang berkuasa secara agama. Atau mungkin dia akan ke kerajaan Romawi, dia akan temui mungkin Pilatus kah yang kemudian menyerahkan dia untuk disalibkan, mungkin kepada orang-orang hebat yang lainnya. Enggak, Yesus tidak lakukan itu Bapak Ibu. Yesus kemudian begini, justru yang luar biasa begini, yang dia temui adalah coba ya orang-orang biasa Bapak Ibu, orang-orang biasa. Nanti saya akan sampaikan beberapa hal Bapak Ibu tentunya ya. Dia tidak menemui Hanas dan Kayafas, dia tidak menampilkan diri, dia tidak berkata, saya bangkit loh. Enggak. Jadi saya belajar hari ini tentang karakter yang disebut dengan karakternya Yesus. Ya, jadi Yesus sekali lagi meninggalkan buat kita untuk bagaimana kita punya kehidupan yang kuat dalam kehidupan. Ya, makanya kalau Bapak Ibu lihat, saya sadar begini Bapak Ibu, bahwa memang kita ini sekarang ada di sekolah kehidupan kan. Kehidupan ini kan memang sekolah kehidupan. Ya, saya ulangi lagi. Kehidupan ini sekolah kehidupan, proses. Dan jangan ada yang berkata begini, saya sudah lulus. Ya, selama kita masih hidup, belum ada yang graduation, belum ada yang diwisuda. Ya, sebab kadang-kala dalam perjalanan sekolah kehidupan, ada orang yang awalnya bagus, taat, kudus. Tapi kemudian dalam perjalanan memberontak, tinggalkan Tuhan. Bayangkan, kita di sekolah kehidupan ini proses terus yang sedang berlangsung. Ya lulusnya nanti waktu kita kembali ke Tuhan. Beberapa orang sudah lulus. Ya, misalnya beberapa orang yang sudah meninggalkan kita sudah lulus dalam sekolah kehidupan tentunya ya. Nah, Bapak Ibu begini, dalam sekolah kehidupan ini, sekolahnya Yesus tentunya. Kalau kita membaca Matius pasal 11, Yesus berkata, "Marilah kepadaku, ya, semua yang letih lesu dan berbeban berat." Kata letih lesu di sini bukan begini, dari pagi sampai malam kerja keras ini. Ya, kerja keras pokoknya, sibuk dan sebagainya, kemudian kita letih lesu. Bukan itu, walaupun itu letih lesu fisikal. Tapi mungkin ada dari Bapak Ibu yang begini, kekristenannya sekarang sedang lesu. Cara-cara kita berliturgi sedang lesu. Karena memang kekristenan bukan liturgi kan. Tapi cara hidup seperti Yesus. Ada dari saudara yang pelayanan kok malah lesu. Makanya saya tidak mau pelayanan sampai ribut. Buat apa pelayanan? Ya, Yesus berkata, datang kepadaku, ya aku akan memberi apa? Kelegaan kepadamu. Katakan kelegaan Bapak Ibu. Ada kelegaan dalam Yesus. Nah ini dia, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah daripadaku. Kuk itu kan jelas, ya 2 lembu, yang satu senior, yang satu junior dipasangin itu kayu, ya di pundaknya. Untuk yang junior ini ditrain sama yang senior supaya tidak sembarangan kan, supaya bisa membaca kehidupan. Ya, dalam Kristus kita harus komitmen, tidak bisa seenak-enaknya Bapak Ibu. Kemudian dia berkata, belajarlah daripadaku, yada belajar. Karena begini, aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Kuku itu ringan dan bebanku itu enak. Jadi ikut Yesus itu adalah enak, ringan, lega, dan kemudian begini, ketenangan. Tenang, enak, ringan, lega. Makanya kalau kita jadi Kristen nggak tenang, enak, ringan, lega, kita ikut siapa sebetulnya? Ya, saya mau ikut Yesus, ringan, lega, enak, dan tenang. Itu dalam proses pembelajaran, di tengah kesukaran kita dapatkan itu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekarang ini. Kalau ada yang lagi berat, Tuhan beri kita ketenangan, kelegaan, keringanan dalam kehidupan. Yang percaya katakan amin. Saya setuju sekali dengan firman Tuhan. Tapi begini, Yesus memberi mata pelajaran dalam proses kehidupan, yaitu begini, lemah lembut dan rendah hati. Ya, sudah tahu ini pembelajaran yang Yesus katakan, yang tadi saya sudah sampaikan juga, bahwa dia ambil resiko untuk berani dilupakan, tiba-tiba naik, dia tidak mau tenar-tenar dengan spektakuler apa, dia tidak mau temui orang-orang hebat, enggak, untuk dapatkan apa?
solusi-solusi shortcut. Enggak. Bapak Ibu yang luar biasa begini. Ya, pembelajarannya adalah dia memberi kita keteladanan rendah hati. Katakan rendah hati Bapak Ibu. Rendah hati itu begini. Berani untuk melihat ke dalam. Untuk kita tahu posisi kita di hadapan Tuhan dan manusia. Saya nggak setuju kalau orang berkata rendah hati itu mesti low profile. Ya, walaupun orang rendah hati low profile. Saya juga nggak setuju kalau ada orang berkata, orang kaya pasti sombong. Belum tentu juga. Kan ini soal hati. So, banyak orang kadang-kala, saya bercanda begini, udah nggak punya apa-apa, sombong pula. Coba dinasihati susah, keras kepala dan sebagainya. Nah, kembali lagi bahwa Yesus tuh memberi kita keteladanan rendah hati. Tidak cuma itu, tapi dia juga lemah lembut. Lemah lembut itu power under control. Ya, pengendalian emosi, pengendalian kuasa. Bayangkan. Ya, kata asli dipakai kata praos, bahasa Yunani-nya. Praos itu begini. Menjinakkan keliaran-keliaran yang ada di dalam kita. Saya tahu selama saya kemudian lagi ada banyak di rumah ini, ternyata masih banyak kesombongan di dalam saya. Ya, masih banyak kemunafikan yang saya harus jinakkan untuk kemudian saya train, saya latih supaya useful, bisa berguna. Saya harus kendalikan semua yang ada di dalam dengan kekuatan Tuhan tentunya. Ya, makanya Bapak Ibu, yuk kembali lagi kepada ini. Ini karakter kekristenan yang tidak terkalahkan. Ya, makanya sekarang ini di tengah krisis orang selalu berharapnya kan semua solusinya dari luar. Substitusi kayak solusi apa ini dari luar. Justru ini waktunya kita temukan solusi dari dalam, ditransform dari dalam. Sebab kalau solusi dari luar, kita nanti hanya dapat mainan baru, tapi tidak dapat hati yang baru. Ketika krisis ini selesai, saya yakin Tuhan pasti tolong kita lalui ini. Tapi pertanyaannya, dapat hati yang baru enggak? Jangan-jangan nanti begini, dapat proyek baru, dapat fasilitas baru, liburan baru, tapi tetap licik, tetap jahat, tetap sombong. Ya buat apa? Berarti tidak berubah dari dalam kan? Ya kan? Kita ini sekarang ini Bapak Ibu kalau saya boleh berkata, seperti perempuan lagi mengerang mau melahirkan. Ada hal yang menggelisahkan dari dalam memang. Tapi tidak apa-apa, Tuhan ada di dalam kita kan. Wanita melahirkan kan Bapak Ibu tahu. Anak yang sama bikin sakit, tapi anak yang sama bikin bahagia. Coba. Ya, waktu kemudian dilahirkan, ada sukacita. Yohanes 16 berkata, kita seperti wanita sedang sakit bersalin. Nah, Bapak Ibu kalau kembali lagi, karakter Yesus adalah kerendahan hati dan kelemah lembutan. Coba saya ingin membacakan kita, Wahyu pasal yang kelima, ayat yang kelima, dari Alkitab kita. Alkitab berkata dalam Wahyu pasal 5, ayat yang kelima dari Alkitab kita. Ini waktu meterai ketujuh mau dibuka. Nggak ada satupun yang bisa membuka. Yohanes menangis. Tapi Alkitab berkata begini. Dalam ayat yang kelima dari Wahyu pasal yang kelima. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Jangan kau menangis. Jangan kau menangis. Sesungguhnya siapa? Singa dari suku Yehuda. Yaitu Tunas Daud telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ini adalah the great secret yang akan terjadi di depan ini. Dan sudah terjadi dan terus akan digenapi. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu. Dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba yang telah disembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Amin buat firman Tuhan. Yang aneh begini Bapak Ibu. Tadi tua-tua berkata, singa Yehuda yang akan membuka. Tapi yang dilihat Yohanes bukan Lion of Judah. Tapi adalah the Lamb of God. Anak domba Allah. Makanya orang Yahudi tidak suka konsep ini. Sebab singa itu kan kuat. Singa itu begitu luar biasa. Tapi yang muncul bukan singa. Anak domba. Yang disembelih pula. Ya, kelihatannya lemah. Makanya orang tidak suka. Kekristenan lemah. Karena kayaknya kok lemah, lembut dan rendah hati. Justru itu kekuatannya. Sekarang ini kalau kita tidak punya kekuatan dari dalam lemah, lembut dan rendah hati. Kita terkalahkan dengan semua hal yang ada di luar. Sebab kalau kita tidak punya kekuatan dari dalam. Kita akan terkalahkan. Nah, Yesus memberi pada kita sebuah keteladanan. Sekali lagi, dia memberi kita keteladanan. Yaitu keteladanan berani ambil resiko. Untuk tidak usah terkenal, tidak usah tenar dalam kehidupan. Tapi yang kedua begini, kenapa dia naik ke atas?
Yang kedua adalah ini, yang saya akan berikan buat Bapak Ibu semua adalah begini. Gereja kan institusi ilahi yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Bahkan gereja itu adalah perwakilan Allah satu-satunya di bumi. Kalau saya bilang gereja, bukan not talking about building. Ya, sekarang ternyata gedung-gedung belum bisa dipakai kan. Ya, artinya yang kita anggap penting ternyata nggak terlalu penting. Ya, mimbar-mimbar sekarang bahkan ya belum bisa dipakai. Orang kembali ke gereja yang semula, yaitu komunal, ada di rumah. Ya, bahkan saya katakan sekarang, Tuhan-Tuhan kecil lagi dihilangkan. Ya, Tuhan-Tuhan misalnya entertainment kah, ya, acara-acara konser kah, acara-acara operet-operet hebat lagi hilang. Ya, Tuhan apa lagi? Tuhan olahraga lagi hilang, sport. Ya, Tuhan apa lagi? Banyak Tuhan-Tuhan panggung misalnya. Termasuk kalau pelayanan sudah jadi panggung kan. Nah, kalau sudah panggung berarti yang lahir artis, yang lahir apa? Pemain dan penonton. Kita kan enggak. Kita bukan mainan panggung, tapi kita mesbah. Ya, living sacrifice, pengorbanan hidup. Sebab api hanya turun di mesbah. Ya, saya yakin jemaat GBI Basilia Menteng tahu prinsip ini. Sebab kita ini adalah para imam yang mempersembahkan korban di mesbah untuk menyenangkan hati raja kita. Nah, Bapak Ibu kembali lagi kepada apa yang ingin saya katakan. Gereja adalah orang percaya. Ya kan? Ekalio. Sekelompok orang yang dipanggil keluar dari dosa. Berdiri untuk menentukan ya keputusan buat kota. Makanya muara gereja, maaf, bukan organisasi. Muara gereja bukan sistem. Sistem organisasi hanya alat saja karena regulasi pemerintah. Tapi muara gereja adalah kota dan bangsa. Jadi gereja ada untuk kota. Karena kota adalah ada penduduk di dalamnya yang perlu kita berkati sebagai gereja. Nah, gereja kita Bapak Ibu, nah yang luar biasa. Gereja itu institusi ilahi yang tak terkalahkan. Ya, saya ingatkan, gereja yang membangun Yesus, yang memiliki adalah Yesus. Jadi gereja milik Yesus dan yang membangun Yesus. Tapi kita harus terlibat untuk turut serta membangunnya dengan prinsip-prinsip Yesus. Bukan prinsip manusia kan tentunya. Nah, Bapak Ibu begini yang saya ingin katakan. Waktu dia naik, bayangkan, dia itu mempercayakan kerajaan Allah, yang which is adalah gereja, representative of the kingdom of God, pada orang-orang sederhana. Coba, dia percayakan gerejanya pada Simon Petrus yang peragu, yang kadangkala up and down, naik turun imannya. Dia percayakan pada gerejanya pada Thomas, yang kalau tidak melihat bukti tidak percaya. Dipercayakan gerejanya pada pemungut cukai namanya Lewi. Dipercayakan gereja pada orang-orang biasa yang sederhana. Makanya saya senang sekali Lukas 12 berkata, jangan kamu takut hai kawanan kecil. Karena Bapamu mempercayakan kamu kerajaan itu. Bayangkan. Kalau saya melihat diri saya, who am I? Who am I? Saya sadar saya nggak ada apa-apanya, benar. Saya sadar tidak ada yang perlu disombongkan dalam hidup saya. Saya nothing. Tapi bayangkan gereja dipercayakan pada kita untuk kita menggenapi rencananya. Ini bukan institusi main-main Bapak. Ini adalah institusi kekekalan, bayangkan. Ya, gereja tidak dipercaya oleh para superstar. Gereja dipercaya oleh kepada orang-orang biasa yang sederhana. Mungkin ada dari Bapak Ibu berkata, Pak Rubin, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Jangan. Di dalam diri Bapak Ibu paling tidak ada kehidupan Tuhan. Ada kehidupan. Ya, mari begini, kehidupan itu dipakai untuk kemudian menyatakan kemuliaan Tuhan. Bahkan saya katakan sekarang ini bayangkan, satu orang tidak perlu lagi ditabiskan dulu di organisasi pelayanan untuk jadi imam. Semua orang bisa jadi imam sekarang. Dengan ketik kepada WA, kuatkan 2-3 orang temannya, doakan mereka. Mereka memberkati. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, jadi sekarang setiap orang bisa bergerak untuk melayani. Ya, saya dengar kesaksian-kesaksian orang-orang biasa, ya, tumpang tangan atas orang disembuhkan, sharing hal yang biasa, orang nangis dilawat Tuhan. Bahkan saya bersyukur Bapak Ibu semua. Sekarang ini kalau Bapak Ibu lihat, jumlah manusia di bumi hampir 6 miliar. Separuhnya sekarang berseru kepada Tuhan. Karena mereka memang sekarang lagi bingung. Padahal Alkitab berkata, siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Yang setuju katakan amin.
Nah, Bapak Ibu, kembali lagi kepada apa yang ingin saya katakan. Gereja dipercaya oleh orang-orang biasa yang dihidupi dengan cara hidup sehari-hari. Makanya saya ingatkan, gereja harian, jangan mingguan. Cara hidup sehari-hari, di mana begini, demonstrasi kuasa Tuhan dilakukan di sana, Bapak Ibu. Makanya betul, saya katakan ya Bapak Ibu, jangan hanya sadar Tuhan di kebaktian. Nah, itu biasa. Tapi yuk sadari Tuhan di kehidupan, di keluarga. Ya, bahkan ini saatnya para pria jadi imam buat keluarga. Berdoa, ajar istri anak-anak dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, waktu engkau duduk, waktu engkau berbaring, waktu engkau makan, ajarkan firmanku kepada keluargamu. Ya, firmanku diajarkan lewat cara hidup. Katakan cara hidup Bapak Ibu. Ya, kalau cara hidup kembali kepada kerajaan Allah, kita akan kuat. Ya, Bapak Ibu, Roma pasal 8 ayat yang ke-37 berkata begini nih. Ini. Kita tahu jemaat Roma dibangun oleh orang-orang biasa loh Bapak Ibu. Memang setelah itu Paulus datang untuk melengkapi. Jadi kitab Roma adalah kitab di mana jemaat itu dibangun oleh orang-orang biasa. Salah satu pendiri dari pergerakan gereja di Roma adalah Alexander dan Rufus. Siapa mereka? Orang biasa. Kalau Bapak Ibu mungkin jarang baca secara sejarah, jarang dengar nama orang ini. Ini adalah anak-anaknya Simon dari Kirene yang memikul salibnya Yesus. Makanya betul ya, orang kalau mau diperlakukan Tuhan semau-maunya Tuhan, anak-anaknya menjadi anak-anak ilahi. Yang percaya katakan amin. Sementara banyak orang sukanya memperlakukan Tuhan semau-maunya dia. Jangan kan? Mari mau diperlakukan Tuhan semau-maunya Tuhan, taati saja. Simon menjadi tokoh-tokoh hebat dalam kehidupan rohani. Istrinya Simon jadi apa? Kalau Bapak Ibu baca kitab Roma pasal 16, ya Paulus berkata begini, salam buat Rufus, ya orang pilihan dalam Tuhan, man of God. Salam juga buat ibunya, mamanya, istrinya Simon, yang bagiku adalah seorang ibu. Jadi istrinya Simon jadi ibu rohaninya Paulus. Wow, saya kalau mencari orang yang jadi ibu rohani, saya tidak mau sembarangan lah. Ya karakternya dan sebagainya. Apalagi Paulus kan. Ya walaupun saya tidak ya menganggap bahwa ya banding-bandingan orang enggak, tapi Paulus memang orang luar biasa kan. Tuhan pakai begitu luar biasa. Nah, kita coba ke kitab Roma pasal yang ke-8 yang tadi saya sudah sampaikan. Kita lihat ayat yang ke-37. Bapak Ibu pasti hafal ayat ini kan. Sebab ayat ini ayat yang terkenal kan. Nah, jemaat Roma waktu itu menghadapi penganiayaan luar biasa, apalagi di masa kaisar yang psikopat, sakit jiwa namanya Nero. Mereka digiring ke gua-gua singa, mereka dipotong kepalanya, bayangkan. Tapi orang Kristen waktu digiring ke gua singa, mereka berbaris itu tidak ngomel, mereka nyanyi, mereka bersukacita, mereka tidak dorong-dorongan dulu temannya supaya dimakan singa dulu. Akhirnya singanya kuat, maksudnya singanya kenyang, kemudian begini, nunda dia mati. Enggak, mereka saling memberikan hidupnya. Makanya betul, level kekristenan bukan lagi memberi sebetulnya. Saya lagi terus belajar ini, level dalam kekristenan adalah pengorbanan. Kalau memberi sudah biasa Bapak Ibu. Tapi pengorbanan itu gaya hidup sehari-hari. Yaitu gaya hidup kekristenan. Ya, gaya hidup memberi yang sebetulnya levelnya memberi dengan berkorban kan. Nah, Bapak Ibu, ayat yang ke-37 berkata, tetapi dalam semuanya itu. Dalam apa? Semuanya itu. Di tengah krisis, di tengah persoalan. Alkitab berkata begini, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia Yesus yang telah mengasihi kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, kata menang di sini memakai kata asli namanya hupernaco. Yaitu mentalitas ini. Ya, misalnya. Kalau orang menang karena backing pejabat atau mungkin orang menang karena todong orang pakai senjata, itu bukan itu. Orang menang hupernaco di sini adalah mentalitas pemenang. Misalnya di tengah orang berkhianat, kita tetap setia. Di tengah orang kemudian curang, kita tetap tulus. Di tengah orang mengambil dengan nafsu, kita tetap memberi dengan kasih. Nah, itu mentalitas. Jadi begini ternyata. Jemaat Roma, kenapa Tuhan kasih kemudian firman ini buat mereka? Ya, karena begini, mereka memang orang-orang yang Injil itu diberitakan lewat cara hidup sehari-hari. Makanya banyak tentara Roma bertobat.
Sampai mereka ngomong ini orang-orang luar biasa. Siapa yang mereka ikuti ini? Ya ujungnya dia tahu Yesus. Makanya banyak orang Roma bertobat bukan karena ada selebriti rohani. Maafkan saya, sekarang ini konsep kebangunan rohani kita pikir panggung, acara. Ya, Billy Graham sendiri seorang yang saya sebut dengan empu di bidang crusade. Dia berkata begini, ternyata penginjilan massal itu nggak efisien. Karena orang datang tapi ternyata yang masuk ke dalam hanya sedikit. Udah begitu sekarang penginjilan dipakai hanya untuk memperbesar ke dalam, bukan bergerak keluar. Saya lagi prihatin kan. Tapi ternyata Bapak Ibu, ketika orang lihat cara hidup kita, makanya betul saya punya prinsip dalam kehidupan. Mungkin orang tidak dengar yang kita katakan. Orang tutup telinga waktu kita bicara kebenaran. Itu hak mereka, nggak apa-apa. Bapak Ibu jangan marah. Tapi orang tidak bisa tutup mata waktu lihat hidup kita benar. Yang percaya katakan amin. Kita tidak bisa tutup mata waktu lihat hidup kita benar di hadapan Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu begini, ini waktunya. Tunjukkan cara hidup kita yang berbeda. Bahwa kita betul, kita ini orang-orang sederhana memang. Tapi dipercayakan kerajaan Allah. Ya, Bapak Ibu, saya ingatkan, yuk mungkin kita berkata sekali lagi, Pak, saya nggak punya gelar. Nggak apa-apa. Tuhan mau pakai kita. Ini waktunya semua orang percaya terlibat. Jangan hanya beberapa orang saja yang terlibat. Semua kita terlibat bersama-sama. Saya yakin ini waktunya ada pewahyuan komunal. Saya yakin waktunya ada strategi komunal. Saya yakin ini waktunya ada kreativitas komunal untuk kita menjadi berkat buat kota dan bangsa kita. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu, ternyata gereja dipercayakan pada orang-orang sederhana seperti kita. Tapi yang ketiga, saya akan selesai gak lama-lama. Bapak Ibu percayalah, dia naik, dia tidak tinggalkan kita yatim piatu. Yang setuju katakan amin? Karena begini Bapak Ibu, ada Roh Kudus yang ditaruh di dalam kita. Kalau kita membaca Kisah Rasul 1 ayat 8, Tuhan berkata, tetapi kamu akan terima apa? Kuasa. Waktu Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata kuasa di sini jelas pakai kata dunamos. Ada daya ledak yang tak terkalahkan. Kamu akan jadi apa? Saksiku. Jadi kuasa bukan untuk show of force, bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk apa? Menjadi marturios, martir. Hidup tidak buat diri sendiri. Dalam diri Bapak Ibu tidak usah khawatir, ada kuasa laten yang tak terkalahkan. Makanya waktu Yesus pesan terakhir sebelum dia kemudian naik ke surga, salah satunya Matius 28 dia berkata, karena itu pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Perintah amanat agung. Ya, itu di tengah-tengah ya Bapak Ibu. Dimulai dari kata apa? Segala kuasa yang di bumi di langit ada di tanganku. Tapi ditutup dengan begini, aku menyertai kamu. Ada dua kekuatan hebat yang menyertai amanat agung. Ada otoritas tak terbatas. Yang setuju katakan amin. Tapi yang kedua, ada penyertaan Tuhan. Yuk Bapak Ibu, saya ingatkan, di momen dimana kita mengingat kenaikan ini, saudara punya tugas luar biasa. Ya, kita bukan orang-orang yang kalah, kita bukan pecundang, kita orang-orang yang punya tujuan dalam kehidupan. Amin buat firman Tuhan. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Mari ambil waktu untuk berdoa di rumah masing-masing. Yuk kita berdoa bersama-sama. Hamba berdoa buat umatmu, pria wanita, tua muda, besar kecil. Sentuh kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih untuk pembelajaran yang Tuhan berikan. Bahwa Engkau naik tidak meninggalkan kami sendirian. Sebab roh penghibur, roh kekuatan, roh nasihat itu Roh Kudus, Parakletos, itu menyertai kami. Kami kuat karena Tuhan bersama kami. Ada daya ledak, ada kekuatan laten yang tak terbatas. Bapa, hari ini kuatkan umat-Mu akan mengalami lompatan yang baru. Untuk lewat apa yang kami kerjakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati umat-Mu, sayangi umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan amin. Saya ucapkan selamat menikmati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semua. Amin.